sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mengawali dari kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, kami menyampaikan salam dari pimpinan Sinode Gereja Kristen Protestan Indonesia yang telah terpilih dan dilantik pada ibadah minggu yang lalu. Salam dari Amang Bishop kita, Pendeta Dr. Humala Lumban Tobing. Demikian juga dari Amang Sekretaris Jenderal, Pendeta Parsauran Sinaga MTH. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa-doa yang sudah dimohonkan kepada Tuhan. Kita bersyukur GKPI tetap terus dipakai Tuhan, hadir di tengah dunia dan bangsa kita, sehingga di seluruh tanah air GKPI tetap terus diberkati, melanjutkan tugas-tugas panggilan sebagai gereja di tengah dunia ini. Karena itulah kita bersyukur GKPI mendapatkan satu tugas baru untuk terus melayani, untuk terus bersaksi dan bersekutu di tengah-tengah gereja kita. Karena itu tetaplah berdoa bagi pimpinan sinode kita agar kita semuanya terus berjalan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk melakukan tugas-tugas panggilan pelayanan pekerjaan kita di tengah dunia ini. Demikian salam dari pimpinan sinode kita yang boleh kami teruskan untuk seluruh warga GKPI dimanapun berada, khususnya kita yang ada di Jemaat Khusus Depok ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita sudah sampai di minggu ke-20 setelah Trinitatis. Tanpa sadar, minggu depan kita akan masuk ke minggu 21, minggu 22, dan kita akan mengakhirinya di minggu akhir tahun gerejawi. Tidak terasa bukan? Kita sudah memasuki minggu ini di setahun ini dan bersiap-siap untuk menyambut tahun baru gerejawi. Tahun di mana Tuhan Yesus selalu menjadi kepala gereja yang menyertai umatnya. Apa tema pada minggu ini? Tema pada minggu ini adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Kami mau kita sama-sama mengucapkannya 2-3 ya. Tuhan mendengar seruan hambanya. Siapa itu hambanya? Tentu yang dimaksud di sini adalah semua umat Tuhan yang beriman atau percaya kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang mau menjadi hamba, tunduk di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan membaca firman Tuhan ini dari kitab Nehemia, kitab yang jarang sekali kita dengar. Mungkin kita sudah pernah membacanya, tapi mari kembali kita baca secara bergantian supaya kita mendapat pesan hikmat yang baru dari seorang Nehemia. Siapakah dia, apa pekerjaannya, dan apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Ini yang menjadi pesan untuk kita sebagai Nehemia masa kini. Mari Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Kami mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang berikutnya kami minta kesediaan prokantor kita untuk mewakili jemaat juga dalam proses pembacaan ini. Dalam TB2 atau terjemahan baru yang kedua, Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Doa Nehemia bagi orang Israel. Demikian firman Tuhan. Kisah Nehemia bin Hakalya.
pada bulan Kislev, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu. Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Demikian, bila kamu tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas, takut akan namamu, dan biarlah namamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada di sini yang bernama Nehemia. Jarang menggunakan nama Nehemia. Biasanya orang itu menggunakan nama-nama yang terkenal, nama-nama yang populer, yang sering sejak sekolah minggu atau sering dalam khotbah itu didengarkan, menjadi satu sosok yang diidamkan atau diimpikan oleh orang tua, dibuatlah nama itu. Nehemia jarang sekali, karena Nehemia ini memang orang biasa, bukan nabi, bukan dari kalangan imam, tapi ternyata dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang dipilih dalam melakukan reformasi ataupun pembaharuan bagi umatnya bangsa Israel dan Yehuda. Bapak Ibu, dalam slide berikutnya kita mau mengetahui kapan atau latar belakang dari kisah Nehemia ini.
sebagai gambaran saja bagi kita, supaya kita boleh mendapatkan informasi ataupun gambaran tentang kitab Nehemia ini. Kita tahu bahwa kitab ini dituliskan setelah mereka mengalami pembuangan. Kapan mereka terbuang? Itu sekitar tahun 539. Kemudian mereka dibebaskan karena Nehemia, Ezra itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk berkenan dalam melanjutkan kembali, membaharui kembali rumah Tuhan, tembok Yerusalem yang dihancurkan itu. Pertanyaannya, Nehemia ini siapa? Sangat jelas pada pasal pertama ini, mengawali kitab ini, disebutkan dia adalah bin Hakalia. Bin Hakalia itu artinya dia anak dari Hakalia. Siapa ini Hakalia? Orang Yehuda. Dari suku yang tidak begitu penting dalam satu kumpulan suku yang besar yang disebut Israel. Ada 12 suku. Setelah Raja Salomo, pecahlah Israel ini karena dipersatukan oleh bapaknya Daud menjadi Israel Raya yang berpusat di Yerusalem, dan kemudian pecah setelah Salomo menjadi dua. Ada Israel di utara, Yerusalem, namanya Israel, ada di selatan, Yehuda. Inilah yang menjadi kelompok atau suku dari Nehemia. Dari sini kita bisa mengetahui sedikit tentang sejarah latar belakang dari kitab ini. Apa yang mau kita lihat dari sini? Ternyata sejarah mencatat, sekalipun bukan orang besar, sekalipun bukan dari keturunan yang hebat, Tuhan bisa pakai orang yang biasa-biasa saja. Amin. Jadi jangan ada yang merasa, aku bukan dari keturunan darah biru. Ada di sini yang darah biru, semua darah merah ya. Darah biru itu kan sebuah pride atau sebuah kebanggaan. Tidak ada yang darah biru di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Inilah Nehemia. Karena ketika mereka diangkat atau dibawa, ditawan ke Babel, Raja Artasasta pada waktu itu mau melihat siapa anak-anak muda, siapa orang-orang yang masih bisa dipilih untuk dipakai raja menjadi para pelayan di istana. Ada juru roti atau juru makan, ada juru minum yang diangkat sebagai orang-orang dekat dari raja. Ini bisa dikatakan raja mau pilih siapa circle terdekatnya, siapa orang-orang yang ada di sekitaran raja. Maka gak sembarangan Bapak Ibu. Tidak sembarangan orang bisa dekat dengan raja. Karena ada undang-undangnya itu yang diatur bahwa orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan raja itu harus diseleksi, harus benar-benar melewati proses yang sangat ketat. Karena hidup mati raja ditentukan dari pelayannya. Kalau dikasih racun atau dikasih makanan yang beracun, akibatnya apa? Keracunan. Maka untuk menjaga raja harus dipilih orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab. Salah satu juru minum raja adalah Nehemia. Ini satu hal yang membuat kita bangga. Jadi jangan merasa, kami ini orang kecil, kami ini bukan orang-orang yang sudah mengalami proses panjang sebagai keluarga yang hebat. Tidak Bapak Ibu. Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel. Orang-orang hebat, raja-raja, nabi-nabi, dan para imam, semuanya juga bisa jatuh dan menyembah berhala. Semuanya bisa jauh dari Tuhan. Tapi Nehemia memperlihatkan dia orang biasa, tapi tetap punya sikap hormat dan takut akan Tuhan. Inilah kisah ataupun gambaran dari Nehemia sebagai seorang juru raja di dalam, juru minum raja di dalam istana Susan atau di kerajaan Babel.
Dalam slide berikutnya kita mau melihat apa yang membuat Nehemia begitu bersedih hati. Apa yang membuat Nehemia begitu hancur. Apa yang membuat Nehemia begitu bergumul dan sampai tubuhnya itu lemas lunglai dan tidak bisa lagi berdiri, sampai dia terduduk lemas. Dan sampai dia hanya bisa menangis, meratap di dalam keterpurukan itu. Apa yang buat itu Bapak Ibu? Bukan karena pacarnya, bukan karena anaknya, bukan karena istrinya, atau bukan karena orang-orang yang dekat dengannya. Bukan. Tapi justru karena dia dapat kabar dari jauh, dari kampung halamannya. Apa yang terjadi? Dia dengar dari orang-orang sebangsanya, dari saudara-saudaranya. Itu yang membuat dia menangis. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Coba bayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Biasanya manusia itu dia akan mengalami kondisi seperti Nehemia itu kalau bagi yang pacaran itu pacarnya memutuskannya. Betul tidak ibu-ibu? Pernah nggak dialami putus pacar? Makanya banyak anak-anak remaja sekarang putus cinta, bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa hancurlah hidupnya ketika dia ditinggalkan oleh pasangannya. Ini gak ada kaitannya dengan yang viral sekarang di Medan. Karena kalau kita tahu berita yang sekarang viral, ada seorang mahasiswi kedokteran yang sedang viral sekarang di Medan. Kita bukan mau bahas itu. Jadi jangan harap saya akan spill tentang itu. Tidak. Kita bukan mau bahas itu. Ya, kalau penasaran itu bahasnya di luar ibadah. Bapak Ibu, yang membuat hancur hati seseorang itu bisa karena pasangan hidup. Itu hasil penelitian. Yang membuat orang bisa mengalami kehidupan yang merosot itu karena kehilangan belahan jiwa. Separuh jiwanya yang meninggal ataupun pergi itu bisa membuatnya hancur. Tapi coba bayangkan, bukan siapa-siapa yang kehilangan dalam Nehemia, tapi hanya karena dia dengar orang-orang sekampungnya dan dia dengar tembok Yerusalem itu hancur, itu membuatnya hancur. Saya mencoba mengerti dengan logika, dari mana dasarnya? Tembok Yerusalem yang hancur, kok bisa hati Nehemia hancur? Di mana logikanya? Di mana ini bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita mengerti begitu? Tahu Bapak Ibu? Ternyata ini bukan persoalan tembok. Ini bukan persoalan bangsa. Ini persoalan identitas. Ini persoalan pengakuan bahwa Allah mereka yang di Yerusalem itu tidak lagi tinggal di situ gara-gara temboknya dan baitnya itu dihancurkan. Saya baru mengerti ketika teman kami waktu kuliah, kami kaget. Kenapa dia tidak datang kuliah udah 1 minggu? Ternyata kami baru dapat kabar. Rumahnya di kampung itu terbakar habis. Kemudian orang tuanya masih bekerja di ladang, sehingga nggak sempat mengamankan berkas-berkas, surat-surat, ijazah dan segala macam, serta uang. Zaman dulu uang itu masih uang cash Bapak Ibu, nggak ada yang ditabung di bank. Disimpan di lemari dengan kain. Katanya disimpan di kain ulos, ditimbun di atas ulos supaya nggak tahu. Ternyata terbakar habis. Kemudian kita dapat berita ini, kemudian diumumkan di kampus, mari kita ikut berdoa dan mendukung, menyumbang untuk teman kita yang mengalami kemalangan.
Apa yang terjadi? Kita datang berikan penghiburan, kemudian ternyata kami dapat informasi setelah kejadian itu orang tuanya sakit-sakitan dan meninggal. Kenapa orang yang kehilangan rumah, terbakar rumahnya, hancur rumahnya, itu bisa membuat hidupnya kemudian pelan-pelan mengalami kesusahan? Ini gambaran. Jangankan teman saya pun mungkin kalau rumah saya habis terbakar, seisi rumah, sepeda motor atau apa yang di dalamnya habis, siapa yang gak menangis? Menangis gak Bapak Ibu? Atau ada di sini yang gak menangis? Biasa kok itu Bang Pendeta. Berarti mungkin rumahnya bukan hanya satu, mungkin rumahnya banyak. Tapi kalau cuma satu-satunya rumah, tentu kita menangis. Bahkan ada mungkin yang merasa, aduh habislah, hancurlah. Karena itulah kita bisa bayangkan Nehemia ini terpuruk dia, sampai lemas, gak bisa berdiri. Dia akhirnya bersujud dan menangis dalam doa. Tuhan, dengarkanlah doa hamba-Mu ini. Wow. Bapak Ibu, apa pesan dari sini? Apa pesan dari sini? Apakah engkau pernah mengalami seperti Nehemia? Apakah engkau sedang mengalami seperti Nehemia? Kalau engkau sedang mengalami kondisi yang sama seperti Nehemia, kita sedang mengalami satu goncangan, turbulensi yang hebat. Lihat Nehemia, sekalipun dia tidak berdaya, dia tetap meratap, menangis di dalam doa. Bukan meratap, menangis di dalam kesedihan. Ingat, meratap, menangis dalam doa. Bahkan diberikan penekanan penting, berpuasa. Inilah yang membuat kesedihan dan ratap tangis Nehemia. Maka ini bisa kita gambarkan sekarang seperti hidup kita, tubuh kita. Ada orang sekarang mengalami sakit pada tubuhnya, seperti hancur hidup ini. Ada orang seperti hancur keluarganya. Ada orang seperti hancur pekerjaannya. Itu gambaran tembok kita, pertahanan kita sedang mengalami suatu kondisi yang parah. Maka jangan lihat kondisi itu. Jangan tangisi kondisi itu. Jangan biarkan engkau ada dalam keterpurukan itu. Nehemia memberikan satu sikap, dia menangis dalam doa. Dalam slide berikutnya kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Nehemia. Ternyata Nehemia ini bukan juru minum yang sembarangan. Bukan juru minum yang hanya melakukan tugasnya seperti biasa. Tapi dia juru minum yang disukai dan disenangi oleh raja. Dari mana kita tahu? Dari apa yang raja itu berikan kepada Nehemia. Meskipun Nehemia sadar, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini gak mungkin bisa mengambil hati raja. Aku ini gak mungkin bisa menyenangkan raja. Dia sadar siapa dirinya. Saya juru minum. Saya bukan siapa-siapa. Tapi Nehemia percaya, sekalipun dia bukan siapa-siapa, di dalam doanya Tuhan akan pakai dia untuk bisa mengambil hati raja. Bapak Ibu, ternyata setiap pelayanan yang besar, setiap pekerjaan yang besar, setiap harapan yang besar dimulai dari doa. Sama-sama kita katakan, setiap pelayanan besar dimulai dari doa. Ini pesan dari Nehemia untuk kita. Jadi jangan berharap apapun yang mau kita kerjakan setiap hari, yang mau kita wujudkan tanpa doa. Tidak ada hasilnya. Maka tadi ketika kita dituntun dalam pembacaan epistel oleh Amang Penatua kita, doa yang benar, jika sungguh-sungguh disampaikan dengan iman, itu besar kuasanya dan ada hasilnya. Bukan hanya besar kuasa, ada hasilnya. Maka setiap pelayanan, setiap pekerjaan, atau apapun yang kau harapkan, akan ada hasilnya jika dimulai dari doa. Itulah yang mau disampaikan kitab Nehemia ini. Kenapa? Karena ternyata Nehemia
bukan orang yang hanya sekedar menikmati hidup. Apa susahnya Nehemia untuk menikmati dengan lenggang kangkung di istana Susan? Dia bisa minum, dia bisa makan, dia bisa tidur, dia bisa menikmati hari-harinya. Tidak ada yang perlu dia pikirkan. Tapi kenapa orang-orang di kampungnya yang susah, dia ikut susah? Tapi kenapa tembok Yerusalem yang hancur, dia ikut hancur? Tapi kenapa rumah bait Allah yang dirubuhkan, tubuhnya ikut rubuh? Karena Nehemia menyadari itu bagian dari hidupnya. Nehemia sadar, jabatanku sekarang, posisiku sekarang sebagai juru minum pun ini sementara. Ini bisa selesai seketika. Ini bisa berakhir kalau Tuhan berkehendak. Maka inilah yang membuat Nehemia mengakui kebesaran Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan sekalipun dia punya kenyamanan di Puri Susan, di istana raja. Karena itu Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Di dalam posisi pekerjaan yang dialami oleh Nehemia, ternyata itu adalah sebuah panggilan bagi Nehemia. Untuk apa? Untuk setiap pekerjaan sebagai juru minum sekalipun, atau untuk setiap pelayanan, atau kondisi keluarga kita, atau pekerjaan kita, atau apapun Bapak Ibu yang sekarang sedang kita alami, itu bisa dipakai Tuhan. Itu bisa dibuat Tuhan sebagai jalan bagi kita untuk mendoakan sesama kita, untuk bisa peduli kepada orang lain. Karena itulah doa itu bukan sekedar strategi, doa itu bukan sekedar sebuah cara kita, tapi doa itu adalah melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Ini pentingnya doa Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Kalau doa itu aja berhasil pada saat sakit, apalagi kita berdoa di saat sehat. Coba kita pakai dulu hikmat Tuhan. Kalau di saat sakit saja doa itu bisa berkuasa dan berhasil, apalagi di saat sehat. Pertanyaannya, mana yang lebih sering orang berdoa, di saat sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Terima kasih Tuhan, mereka bertobat. Sering sekali kita ini berdoa di saat sakit, di saat bergumul, di saat punya tantangan, di saat punya berbagai kesulitan. Tapi ternyata kita diingatkan, kalau doa itu berkuasa dan berhasil, maka jangan pernah lupakan doa. Mulailah segala sesuatu dari doa. Apalagi pesan dari kitab Nehemia ini, dalam slide berikutnya, kita diingatkan. Dalam slide berikutnya kita diingatkan bahwa ternyata orang yang berdoa, orang yang bersungguh-sungguh menyampaikan seruannya di dalam doa, hal pertama yang terjadi adalah orang yang berdoa itu akan dipulihkan Tuhan. Jangankan dulu doanya terjawab, tapi yang pertama sekali dialami orang yang berdoa adalah dia dipulihkan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dari mana kita tahu luar biasa? Dari apa yang dialami Yeremia. Biasanya orang yang berduka, orang yang meratap, orang yang menangis, tubuhnya lemas enggak Bapak Ibu? Mana yang lebih sering menangis, ibu-ibu atau bapak-bapak? Kalau ada bapak-bapak yang sering menangis, kebangetan banget lah itu ibunya ya. Kalau ada ibu-ibu yang sering menangis, bisa memang karena kebiasaan perempuan suka menangis, bisa juga memang karena kebangetan juga suaminya. Jadi kita nggak bisa tebak, yang tahu adalah yang menangis itu. Kenapa menangis? Nah pertanyaannya adalah, orang yang menangis pasti kepalanya pusing, betul tidak? Tubuhnya lemas dan bawaannya pasti jadi malas.
Pasti itu. Karena itu adalah hasil penelitian yang bisa dibuktikan secara medis. Maka orang yang berhari-hari menangis, orang yang berhari-hari berduka, orang yang berhari-hari berpuasa pasti nggak punya kekuatan. Pasti pikirannya sempit. Pasti pikirannya itu tertuju kepada apa yang menimpa, apa yang membuat dia mengalami keterpurukan. Pasti itu. Jarang ada orang berduka, jarang ada orang menangis, dia dapat insight, jarang. Justru insight, justru hikmat itu biasanya didapatkan dari perenungan, sedang bahagia, sedang happy. Itu pasti, itu secara medis sudah dibuktikan. Tapi kok bisa? Kok bisa? Orang yang terpuruk, orang yang menangis, orang yang lemah dapat insight, dapat hikmat. Nah ini rahasianya Bapak Ibu. Kalau engkau mau dapat satu hal yang membuatmu bersemangat, yang membuatmu akan bisa berhasil, belajar dari Nehemia. Ternyata pemulihan itu terjadi setelah Nehemia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Wow. Sekarang kita ngerti apa yang membuat hikmat Tuhan tidak turun atas orang percaya. Apa yang membuat hikmat Tuhan tidak diberikan kepada hambanya. Bukan Tuhan tidak mau beri, tapi ada yang menghalang. Apa yang menghalang kita menerima hikmat? Apa yang menghalang kita menerima berkat? Apa yang menghalang kita menerima kesembuhan? Apa yang menghalang kita menerima pemulihan? Bukan Tuhan tidak mau beri, tapi ada yang kau simpan. Ada yang membuat hatimu menolak itu. Apa itu? Dosa. Sekarang kita semakin mengerti. Dosa itulah yang membuat banyak manusia nggak dapat melihat rancangan Tuhan. Dosa itulah yang membuat manusia nggak bisa mengerti rencana Tuhan di balik musibah. Tapi ketika Nehemia mengakui dosanya di hadapan Tuhan pada ayat yang ke-6. Ini pengakuan Bapak Ibu. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu. Dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Wow, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah pengakuan dosa itu, Nehemia mendapat hikmat, insight dari Tuhan. Maka dia dikuatkan. Yang tadinya gali, mandili, hancur, pelan-pelan Tuhan berikan kekuatan baru. Dan ini yang membuat dia mengerti apa yang harus dia lakukan next setelah itu. Maka dia melangkah, dia berdiri, tadinya dia lemah, tidak berdaya, dia bangkit. Inilah yang dilakukan Nehemia. Nehemia melangkah dengan iman. Dia berani untuk datang menghadap raja. Dia berani menyampaikan apa keinginannya kepada raja. Raja pun kemudian melihat Nehemia waktu datang membawa minuman. Kenapa kau Nehemia? Asing muhim. Biasana ceria doho. Biasana marbinar dohim. Buasa galeho Nehemia. Wow. Ini satu pertanda raja peduli kepadaku. Dia langsung cerita, Tuanku Raja, aku mengalami kesusahan karena saudara-saudaraku di kampung halaman mengalami kesusahan. Aku mengalami kehancuran hati karena tembok Yerusalem dan bait Allah itu dihancurkan. Wah, kenapa? Apa yang membuatmu gusar? Hamba mau, Tuanku Raja, hamba mau Tuanku mengizinkan hamba kembali ke kampung halaman untuk membangun tembok Yerusalem
supaya kami bisa pulang dan beribadah kepada Allah kami. Bapak Ibu, siapa yang membuka hati Raja Artasasta? Siapa yang membuat raja itu bisa berbelas kasihan? Siapa yang membuat raja itu bisa tergerak hatinya menolong Nehemia dan bangsanya? Tuhan. Tuhan membuka hati raja. Akhirnya raja bilang, kalau begitu berangkatlah ke kampungmu. Bawa apa yang kamu perlu. Wow. Bukan hanya dipulihkan, bukan hanya diberikan kesempatan, diperlengkapi, disediakan apa yang mereka perlukan. Singkat cerita Bapak Ibu, Nehemia bersama Esra, imam, pulang ke Yerusalem, menegakkan hukum Taurat, membangun tembok dan bait Allah. Itulah yang terjadi setelah pembuangan Babel. Mereka pelan-pelan membangun tembok Yerusalem. Apa yang dapat kita renungkan dari sini Bapak Ibu? Apa yang dapat kita maknai dalam slide yang terakhir? Ternyata Tuhan itu mendengar setiap doa dan seruan kita. Itu bukan melihat status kita, bukan melihat apa yang kau kerjakan, bukan melihat apa yang sudah kau perbuat dalam hidupmu. Tapi Tuhan mendengar setiap seruanmu di saat engkau menyadari siapa engkau di hadapan Tuhan. Inilah Nehemia. Nehemia ini adalah sipil, dia warga, orang yang ditawan, yang dibawa ke Babel. Dia bukan nabi, dia bukan imam. Tapi kenapa kitab Nehemia ini dituliskan? Kok bisa orang-orang yang biasa dipakai Tuhan? Maka ini pesan bagi kita. Maka siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau harapkan, apapun yang menjadi impianmu, Tuhan akan dengar. Dan Tuhan bisa pakai itu menjadi alat Tuhan di dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan inilah yang menyegarkan kita. Di setiap seruan-seruan kita, Tuhan tidak pernah melupakan ataupun meninggalkan kita. Dia selalu mendengar dan dia selalu menolong. Pertanyaannya, sering sekali dosa kita itu menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Sering sekali masa lalu kita, bayang-bayang dosa kita, itu membuat kita sulit untuk mendekat menerima berkat Tuhan. Maka jalan yang diambil oleh Nehemia, inilah jalan kita sebagai orang percaya. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan kesungguhan dalam pengakuan dosamu, karena Tuhan akan memulihkan dan mendengarkan. Seorang penulis lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, dia pun sempat protes sama Tuhan. Dia sempat kecewa sama Tuhan. Dia sempat tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan karena dia buta. Karena dia mengalami satu kebutaan yang membuat dia tidak berharga. Namanya Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby ini menuliskan lagu. Dan lagu ini kemudian digubah dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, memberkati banyak orang. Lagu ini kita nyanyikan tadi dalam Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Kenapa Fanny J. Crosby mengungkapkan lirik ini? Karena dia menyadari dia buta dan tidak bisa melihat dunia ini. Dia buta dan tidak mengenal Tuhan secara langsung. Dia buta dan tidak tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Tapi lewat neneknya, Fanny J. Crosby, dituturkan, diceritakan tentang Alkitab. Dikisahkan tentang orang-orang yang buta, yang berseru. Ketika Yesus berjalan-jalan untuk melakukan penyembuhan, ada orang buta yang berseru, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus dengar, tapi Tuhan Yesus pura-pura jalan. Tuhan Yesus tidak peduli, sekaligus mau menguji bagaimana iman orang yang berseru ini. Kemudian dia berseru lagi, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku.
Tuhan Yesus tidak dengar, tapi murid-muridnya marah. Jangan ribut, jangan ganggu, jangan buat kegaduhan. Apakah orang buta itu kemudian diam? Apakah orang buta itu kemudian tidak berani berseru kepada Tuhan? Justru orang buta itu di dalam imannya yang besar, dia mau berjumpa sama Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. 3 kali Tuhan Yesus mendengar dan berbalik, menghampiri yang buta itu. Apa yang kau kehendaki, anakku? Aku mau melihat Tuhan. Imanmu menyembuhkanmu. Maka seketika itu orang buta itu melihat. Maka Injil ini didengarkan Fanny J. Crosby. Ketika dia buta, dia dikuatkan. Orang buta 2000 tahun lalu disembuhkan Tuhan. Maka aku pun pasti dihampiri Tuhan. Inilah Kidung Jemaat 26 yang menutup kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Bang Kelvin. Kidung Jemaat nomor 26 ini, ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita nyanyikan ini seperti Nehemia. Nyanyikan ini seperti Fanny J. Crosby yang meminta Tuhan mampir. Mampir itu adalah sebuah permohonan supaya Tuhan bekerja. Maka nyanyikan ini dengan hati yang berseru kepada Tuhan. Kita berikan dengan hati. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, jikalau engkau pernah mengalami kehancuran dalam hidupmu, atau sekalipun sekarang engkau sedang mengalami kehancuran itu, dengarkan firman Tuhan ini. Ketika engkau datang kepadanya dengan hati yang hancur,
pekerjaanmu kah? Tembok studi atau perkuliahanmu kah? Tembok kesehatan fisikmu kah? Tembok rumah tanggamu kah? Tembok relasimu dengan saudaramu kah? Tembok apapun yang sedang hancur di dalam hidupmu, Tuhan dapat pulihkan jikalau engkau berseru datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu di dalam doa-doa kami. Kami berseru, kasihanilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, agar kami senantiasa Tuhan layakkan seperti Nehemia yang berdoa memohon belas kasihan. Kami mengaku dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kami jemaat-Mu Tuhan. Ampuni kami, kasihani kami, karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat mengampuni dan memulihkan kami dari apa yang sedang terjadi menimpa Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah, perkuliahan mereka, kerinduan untuk pekerjaan yang membuat mereka seperti terpuruk. Berikan hikmat Tuhan, supaya mereka dapat melangkah, yang mencari pekerjaan dapat melangkah dengan iman, supaya dia dapat berjalan melihat Tuhan menuntun kehidupan setiap anak-anak yang rindu untuk dipulihkan dalam relasi keluarga mereka, yang rindu menantikan buah hati, yang rindu Tuhan untuk Engkau sembuhkan. Tuhan, kami bawa semuanya kepada-Mu. Mampirlah, dengarlah doa kami ini, Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menguatkan kami. Ketika orang tua kami yang sakit, yang jauh dari kami, ketika saudara-saudara kami, bahkan kami tahu Tuhan, ada umat-Mu yang mengalami penganiayaan di Nigeria, yang mengalami persekusi dan siksaan, mereka juga menderita. Maka tolong mereka, kuatkan mereka, agar mereka juga mendapatkan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan orang tua kami yang dalam kondisi kelemahan tubuh, yang dalam kondisi sebagai lansia, yang tidak dapat bekerja dalam keseharian mereka. Tuhan, tolong Engkau yang senantiasa menyertai mereka dalam setiap langkah mereka, agar dalam perjalanan mereka setiap hari, sekalipun kondisi tubuh yang lemah karena lansia, tapi mereka tetap melangkah dalam iman, karena Tuhan yang menyertai mereka sampai akhir zaman. Tuhan, dalam rasa syukur kami pada saat ini, kami juga mau menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam sukacita mereka telah merasakan pemeliharaan Tuhan dari ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga Bapak John Roy Siagian, Ibu Erni Borupurba, keluarga Bapak Louis Hubert Kuta Barat, Ibu Ervina Sulastri Sihotan. Tuhan, berkatilah keluarga jemaat-Mu ini, agar mereka tetap hidup di dalam firman Tuhan, sehingga membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur dan menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, yang berulang tahun di hari kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Bapak Forman Silikon. Kami berdoa buat Ibu Rosnain Santana Sitomora, untuk Bapak Janer Sitorus, untuk Bapak Riki Tambun, untuk Bapak Fernando Simanjunta. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang bagi mereka. Maka setiap kali Tuhan Engkau menambahkan umur bagi kami, Engkau pasti menambahkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu. Maka biarlah semua jemaat Tuhan dipenuhi dengan limpah syukur, sehingga Tuhan yang menolong
menyertai setiap jemaat yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk setiap seruan kami yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.